21/2023/06. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang manajemen strategi dan perubahan. Manajemen strategi merupakan proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai strategi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, setiap organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi dalam berbagai perubahan. Oleh karena itu, manajemen strategi menjadi sangat penting karena dapat membantu organisasi menentukan arah yang jelas, memanfaatkan peluang, mengatasi tantangan, dan mempertahankan nilai saing. Manajemen strategi memiliki 3 tahapan utama, yaitu tahap pertama adalah perumusan strategi. Pada tahap ini, organisasi menetapkan visi, misi, tujuan, serta sasaran yang ingin dicapai. Setelah itu, dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis internal bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi. Sedangkan analisis eksternal digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi. Salah satu metode yang sering digunakan adalah analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan strategi yang paling tepat. Kemudian tahap kedua adalah implementasi strategi. Setelah strategi disusun, langkah selanjutnya adalah menerapkannya dalam kegiatan organisasi. Nah, pada tahap ini dibutuhkan pembagian tugas yang jelas, pengelolaan sumber daya manusia, penyediaan anggaran, serta komunikasi yang baik antara pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Strategi yang baik tidak akan memberikan hasil apabila pelaksanaannya tidak dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, kerjasama dan komitmen seluruh anggota organisasi sangat dibutuhkan agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Kemudian pada tahap ketiga adalah evaluasi strategi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah strategi yang telah diterapkan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian organisasi akan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah direncanakan. Jika ditemukan kekurangan atau hambatan, maka organisasi perlu melakukan perbaikan dan penyelesaian strategi agar tetap relevan dengan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, kita membahas mengenai perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah proses penyelesaian yang dilakukan organisasi terhadap perkembangan lingkungan. Perubahan dapat terjadi pada struktur organisasi, sistem kerja, budaya organisasi, teknologi, maupun sumber daya manusia. Perubahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena lingkungan organisasi selalu mengalami perkembangan. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan, yaitu perkembangan teknologi, meningkatnya persaingan, perubahan kebutuhan masyarakat atau pelanggan. Kemudian perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, serta perkembangan informasi yang semakin cepat. Jika organisasi tidak mampu mengikuti perubahan tersebut, maka organisasi akan sulit berkembang, bahkan dapat mengalami penurunan kinerja. Namun, dalam pelaksanaannya, perubahan sering menghadapi berbagai hambatan. Misalnya adalah adanya rasa takut terhadap hal baru, kurangnya komunikasi antara pemimpin dan anggota, kemudian keterbatasan sumber daya, serta budaya organisasi yang sudah mengakar. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu mengelola perubahan dengan baik apabila melalui komunikasi yang efektif, memberikan motivasi kepada anggota, melibatkan seluruh pihak dalam proses perubahan, serta menyediakan pelatihan agar anggota mampu menyelesaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Sebagai contoh, banyak sekolah saat ini mulai menerapkan sistem administrasi berbasis digital. Awalnya, sebagian guru mengalami kesulitan karena belum terbiasa menggunakan teknologi. Namun, melalui pelatihan dan pendampingan, mereka akhirnya mampu beradaptasi sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dan akurat. Contoh ini menunjukkan bahwa perubahan yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat bagi organisasi. Sebagai kesimpulan, manajemen strategi dan perubahan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Manajemen strategi membantu organisasi menentukan arah dan langkah yang harus dilakukan. Sedangkan perubahan merupakan proses yang harus dihadapi agar organisasi tetap mampu berkembang di tengah dinamika lingkungan. Dengan strategi yang tepat dan pengelolaan perubahan yang baik, organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan, meningkatkan kinerja, serta mempertahankan keberlangsungan organisasinya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.